Pernahkah kamu menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulutmu bukan sekedar suara, tetapi benih? Dalam laku spiritual Jawa kuno, ada satu ajaran sunyi yang jarang dibuka terang-terangan. Ia tidak diajarkan di sekolah, tidak ditulis jelas dalam kitab, tapi hidup di antara bisikan para leluhur. Ia disebut Sabdo Dadi, sabda yang menjadi, ucapan yang menjelma kenyataan. Ini bukan mitos, ini bukan sekedar sugesti, ini adalah hukum kesadaran. Di dalam dirimu ada pusat penciptaan yang selama ini kau abaikan. Bukan tanganmu, bukan kakimu, tapi ucapanmu. Setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa," maka semesta mencatatnya sebagai perintah. Setiap kali kamu mengeluh, "Hidupku sulit," maka kesadaranmu mengamini dan menciptakan jalan agar kesulitan itu nyata. Dan anehnya, kamu mengira itu nasib, padahal itu adalah sabdamu sendiri yang kembali kepadamu. Para leluhur Jawa tidak sembarangan berbicara. Mereka menimbang kata seperti menimbang nyawa, karena mereka tahu kata bukan keluar dari mulut, tapi keluar dari rasa yang paling dalam. Dan rasa adalah bahasa yang dimengerti oleh semesta. Itulah mengapa dalam laku batin, seseorang diajarkan untuk hening. Bukan karena tak punya kata, tapi karena sadar, sekali terucap, ia bisa menjadi nyata. Sabdo Dadi bukan berarti semua orang otomatis sakti. Tidak, Sabdo Dadi hanya bekerja ketika pikiran, rasa, dan ucapan menyatu. Jika kamu berkata, "Aku berhasil," tapi di dalam hatimu penuh ragu, maka sabdamu lemah. Ia pecah di tengah jalan. Namun jika kamu berkata dengan keyakinan yang utuh, dengan rasa yang tidak terpecah, maka ucapan itu menjadi perintah langsung kepada realitas. Dan realitas tidak punya pilihan selain patuh. Inilah yang dulu dipahami oleh para wali, oleh para sufi, oleh jiwa-jiwa yang telah menyatu dengan kesadaran. Mereka tidak banyak bicara, tapi sekali berbicara, dunia berubah. Karena mereka tidak lagi berbicara sebagai manusia, melainkan sebagai kesadaran itu sendiri. Dalam bahasa yang lebih dalam, mereka telah mencapai keadaan di mana yang berbicara bukan lagi aku, tapi yang ada. Sekarang, coba kamu lihat hidupmu sendiri. Berapa banyak kata yang kamu ucapkan setiap hari? Berapa banyak keluhan, ketakutan, dan penolakan yang kamu ulang tanpa sadar? Aku capek, aku sial, aku selalu gagal. Kamu mengucapkannya seperti kebiasaan, seperti candaan, seperti hal biasa. Padahal itu adalah mantra, dan mantra tidak pernah gagal bekerja. Sabdo Dadi tidak menunggu kamu sadar. Ia tetap berjalan, bahkan ketika kamu tidak percaya. Itulah mengapa banyak orang hidup dalam lingkaran yang sama. Bukan karena dunia tidak adil, tapi karena sabda mereka tidak pernah berubah. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Bukan dengan memaksa kata-kata positif di mulut, sementara hatimu masih gelap. Itu hanya ilusi. Sabdo Dadi yang sejati lahir dari kesadaran yang jernih. Kamu harus mulai melihat, menyadari, dan menghentikan racun-racun kata yang selama ini kamu pelihara. Mulai dari yang paling sederhana. Berhenti mengutuk dirimu sendiri. Berhenti merendahkan hidupmu. Berhenti menyebut dirimu lemah. Karena setiap ucapan adalah doa yang tidak pernah kamu sadari. Kemudian, latih dirimu untuk selaras. Apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan ucapkan harus menjadi satu aliran. Tidak bertentangan, tidak saling menolak. Disitulah Sabdo Dadi mulai hidup. Namun hati-hati, ketika kamu mulai sadar akan kekuatan ini, itu bukan berarti kamu bebas berkata apa saja. Justru sebaliknya, kamu harus lebih waspada dari sebelumnya. Karena semakin sadar seseorang, semakin kuat sabdanya. Dan satu kata
bisa menjadi kenyataan yang tak bisa ditarik kembali. Para leluhur menyebut ini sebagai laku eling lan waspada, sadar dan berjaga. Karena hidup bukan lagi soal apa yang terjadi padamu, tapi apa yang kamu ciptakan melalui kesadaranmu sendiri. Pada akhirnya, Sabdo Dadi bukan tentang mengendalikan dunia, tapi tentang mengenali bahwa kamu tidak pernah terpisah dari sumber penciptaan itu sendiri. Bahwa setiap kata yang keluar dari dirimu adalah gema dari sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini kamu sebut Tuhan. Dan ketika kamu benar-benar menyadari itu, kamu tidak akan lagi berbicara sembarangan. Kamu akan diam, bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu bahwa setiap kata adalah penciptaan. Maka sekarang, pilihlah apakah kamu akan terus berbicara tanpa sadar dan menciptakan penderitaan yang sama, atau mulai menyadari bahwa di ujung lidahmu tersimpan kekuatan yang selama ini kamu cari. Sabdo Dadi bukan milik para wali, ia ada dalam dirimu, menunggu untuk kamu sadari. Namun ada satu rahasia yang lebih dalam, yang jarang sekali diungkap. Sabdo Dadi bukan hanya tentang kata yang keluar, tapi tentang siapa yang berbicara di balik kata itu. Selama ini kamu mengira, aku yang berbicara, padahal tidak sesederhana itu. Di dalam dirimu ada banyak suara. Ada suara ketakutan, suara luka masa lalu, suara warisan orang tua, bahkan suara yang bukan milikmu sendiri. Dan ketika kamu berbicara tanpa sadar, yang keluar bukan dirimu yang sejati, melainkan kumpulan bayangan itu. Itulah sebabnya banyak ucapanmu justru menciptakan penderitaan, karena yang berbicara bukan kesadaran, melainkan luka. Sabdo Dadi yang sejati hanya lahir dari kesadaran yang telah pulang, kesadaran yang tidak lagi terikat oleh takut, tidak lagi dikendalikan oleh ego, dan tidak lagi mencari pembenaran. Dalam kondisi itu, ucapan menjadi sangat sunyi, tidak berisik, tidak meledak-ledak, tapi justru tepat. Dan apa yang diucapkan tidak perlu diulang berkali-kali. Sekali terucap, cukup, karena ia keluar dari pusat yang utuh. Ada alasan mengapa para guru spiritual sejati lebih sering diam daripada berbicara. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka sangat tahu bahwa setiap kata adalah tanggung jawab penciptaan. Mereka tidak ingin menciptakan ilusi baru, tidak ingin menambah beban di dunia, dan tidak ingin mempermainkan hukum yang sangat halus ini. Sekarang bayangkan ini, jika setiap kata adalah perintah, maka hidupmu hari ini adalah hasil dari perintah-perintah masa lalu. Apa yang kamu alami sekarang bukan kebetulan. Itu adalah gema dari ucapanmu sendiri, yang mungkin sudah kamu lupakan. Dan yang lebih dalam lagi, bukan hanya ucapan keras yang bekerja, tapi juga bisikan dalam hati. Apa yang kamu ulang-ulang di dalam pikiran, apa yang kamu yakini diam-diam, itulah sabda paling kuat. Karena ia tidak terhalang oleh keraguan suara, ia langsung tertanam dalam kesadaran. Maka berhati-hatilah, karena kamu bisa saja diam, tapi di dalam kepalamu, kamu terus berkata, aku tidak cukup, aku tidak layak, aku akan gagal. Dan itu tetap menjadi Sabdo Dadi, tetap menjadi kenyataan. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar sesuatu, bahwa masalahnya bukan pada dunia, bukan pada orang lain, bukan pada keadaan, tapi pada arus kata yang tidak pernah kamu sadari. Dan selama arus itu tidak diubah, hidupmu akan terus mengulang pola yang sama. Lalu, apakah ini berarti kita harus selalu berkata baik? Tidak, ini bukan tentang berpura-pura positif. Ini tentang jujur, tapi sadar.
Jika kamu sedang lemah,